Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melanjutkan kajian rutin setiap subuh pekan Jumat subuh pekan ketiga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita kegiatan yang dirahmati oleh Allah. Allah turunkan keberkahan dan as-sakinah dalam forum dan majelis yang kita selenggarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar di waktu subuh punya kelebihan yang besar dan keutamaannya juga besar. Karena yang pertama, Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya yang melakukan aktivitas di waktu pagi, sehingga makin pagi makin berkah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Maka mereka yang melakukan aktivitas di waktu subuh, di waktu pagi, secara umum hasilnya lebih baik dibandingkan di waktu yang lain. Nah, orang yang mukmin menggunakan waktu pagi ini untuk hal yang istimewa. Pertama, selain menunaikan kewajiban yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kedua dia gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Terlebih lagi dia manfaatkan untuk belajar, sehingga hasilnya sangat berbeda antara mereka belajar di waktu setelah subuh dengan yang belajar di waktu sebelum tidur. Sebab pada umumnya orang mendekat ke agama itu di posisi waktu sisa. Wes kesel, sudah mulai ngantuk, baru buka Al-Quran ya. Sehingga baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhirnya merem, sehingga gak lanjut. Karena dia sudah di waktu sisa, wis ngantuk-ngantuk itu baru buka Al-Quran. Tapi kita berikan waktu yang terbaik untuk agama ini dengan kita berikan waktu subuh untuk belajar agama. Makanya kajian di waktu subuh insyaallah lebih bermakna karena ini merupakan waktu yang paling berkah. Ada banyak sekali kegiatan masyarakat. Tadi kita sempat lihat ya, bagaimana suasana di Pasar Sleman. Jarak masjid dengan Pasar Sleman 100 meter ada Pak? Ya kurang lebih 100 meter. Masya Allah. Wes rame wong golek donya ya. Jenengan tidak ikut ke sana? Belum? Oh belum ya. Nanti jam 8. Sehingga di sini fokus untuk mencari pahala, insyaallah fokus untuk ibadah. Sementara ada banyak di antara masyarakat yang mereka sebelum subuh bahkan sudah berangkat dan sampai di pasar. Ada sebuah peringatan yang pernah disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. La takun awwalu man dakhala fis suqi wala akhiru man kharaja minhu. Janganlah kamu jadi orang yang pertama kali masuk pasar atau yang terakhir keluar dari pasar. Fa innahu ma'rakatus syaitan. Karena pasar itu tempat kumpulnya setan. Fihi bidha wa nasaba rayatahu. Mereka di pasar itu bertelur dan menancapkan bendera kemenangan.
Kenapa? Karena di tempat ini banyak orang berbuat maksiat. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Panggonan sing paling disenangi Allah niku apa? Masjid. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Karena di pasar itu tempat kumpulnya setan, sedangkan di masjid tempat kumpulnya malaikat. Kita bersyukur kepada Allah ketika diberi kesadaran untuk mau datang ke masjid ketika waktunya sholat, ketika subuh dan seterusnya, agar kita bisa menjadi hamba yang mengawali hidup ini dengan kebaikan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas yang kita lakukan, kita ini pasti bergesekan, Pak. Gesekan dengan keluarga, gesekan dengan tetangga, gesekan dengan teman kerja, termasuk antar sesama anggota takmir dan jamaah. Biasanya wong niku nek gesekan pripun, Pak? Biasanya pripun? Panas. Jarene gesekan itu bisa menimbulkan panas. Nek wis panas dadi dosa. Sehingga hampir setiap gesekan yang kita lakukan itu bisa menjadi sebab kita berbuat maksiat atau menjadi sasaran maksiat, antara mendolimi atau didolimi. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, menjadi ujian bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita untuk memiliki prinsip, jadilah manusia nol kezaliman. Maksudnya gimana, Pak? Jadi manusia nol kezaliman. Ketika kita pulang menghadap Allah untuk selama-lamanya, pulang selama-lamanya maksudnya apa? Mati. Jangan sampai membawa kezaliman kepada orang lain yang belum selesai di dunia. Kenapa? Karena yang namanya kezaliman itu tidak akan pernah dilupakan dan tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma yaf'aludz zalimun." Jangan sampai orang itu merasa bahwasanya Allah taala akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kami akhirkan hukuman bagi orang zalim itu sampai datang hari di mana semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Sekarang ada enggak orang zalim yang tidak dihukum? Ada, Pak? Sampai mati enggak dihukum. Yang bantai rakyat Palestina, Perdana Menteri Israel yang bolak-balik ganti misalnya, mereka sampai mati normal. Sehingga tidak dihukum, tidak kemudian mendapatkan sanksi internasional, dia dianggap sebagai penjahat internasional, tidak. Dia bisa jadi mati normal. Atau yang membantai kaum muslimin di Suriah seperti Bashar al-Assad, dia tidak dianggap sebagai penjahat internasional dan dia dijaga, dilindungi. Atau yang membantai kaum muslimin yang ada di Rohingya, yang ada di Myanmar, dia tidak dianggap sebagai penjahat internasional. Dan banyak lagi kasus-kasus di mana orang berbuat zalim, dia tidak dihukum oleh manusia ketika di dunia. Tapi bukan berarti bahwasanya itu akan Allah lupakan. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kami tunda hukuman bagi mereka sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Maka kaidah ini berlaku umum.
bahwa setiap tindakan kezaliman bisa jadi pelakunya melupakannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sempurna itu di mana? Di akhirat. Kalau di dunia orang zalim bisa jadi dia selamat. Nah, dari sini kita diajarkan, nek nglakoni zalim hati-hati, mungkin awakmu nalikane ning donya tidak mendapatkan hukuman apapun. Walaupun dia misalnya penjahat, suka ngambil harta orang, suka mengambil harta masyarakat, tapi tidak ada hukuman yang berlaku baginya karena mungkin dia kebal hukum. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itulah manusia akan menjalani hisab, dan di sana tidak ada sogok, tidak ada suap. Allah Maha Adil yang semuanya pasti nanti akan diadili dengan sempurna. Baik. Ada sebuah kejadian yang pernah diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata Anas, "Ghala si'ru fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harga-harga barang itu pernah naik. Jadi sempat terjadi inflasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, tolong turunkan harga untuk kami. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu beliau mendapatkan pengaduan dari para sahabat, ada banyak harga barang yang naik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan kondisi para pedagang yang dia kulak dengan harga yang sudah mahal. Nanti kalau kemudian diturunkan, mereka akan mengalami kerugian yang besar. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengaduan seperti ini, beliau menyampaikan sebuah pesan terkait bagaimana hakikat rizki dan harga yang dimiliki oleh yang ada di sekitar masyarakat. Kata beliau, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik." Sesungguhnya Allah, dialah zat yang memberi rizki. Allah melapangkan dan Allah menyempitkan rizki hambanya. Al-musa'ir, dan dia yang menetapkan harga. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan ini semuanya. Maksudnya gini, rizki manusia itu sudah ditetapkan atau belum, Pak? Sudah ya? Sudah. Rizki manusia itu sudah ditetapkan. Namun rizki itu tidak datar, kadang naik, kadang turun. Bagaimana cara Allah Ta'ala membuat rizki hamba itu naik turun? Kadang dilapangkan, kadang disempitkan. Salah satu di antara kondisi di mana membuat rizki hamba itu kadang lapang, kadang sempit adalah harga dibuat bergelombang. Sehingga kadang mahal, kadang murah, kadang mahal, tambah mahal, tambah mahal. Demikianlah bagaimana kondisi pasar yang ada di masyarakat kita. Maka Rasulullah SAW setelah mendapatkan pengaduan ini, beliau tidak menurunkan harga, tapi beliau menjelaskan kepada para sahabat konsep rizki yang harus kalian pahami. Makanya kalau kita ditanya, Pak, yang penting itu harga murah atau yang penting bisa beli? Hah? Bisa beli. Larang tapi iso tuku, murah ra iso tuku, lebih penting mana? Mahal bisa beli. Begitu ya. Nek murah ra iso tuku kan padha wae. Dulu harganya itu murah. Ning kene dhisik panganan kaya ngene iki mung dhisik ya mung 1000, tapi ra iso tuku. Dulu kan banyak ya barang-barang murah tapi kita nggak bisa beli. Sekarang mahal-mahal rebutan. Banyak orang yang bisa beli. Saya masih ingat dulu ya.
Di dekat rumah saya itu ada penjual soto. Enak sekali Pak. Dan sampai sekarang masih ada itu. Soto legendaris Lamongan ya. Itu dari rumah mungkin jaraknya cuma 200 meter. Harga dulu itu mungkin sekitar 500 rupiah atau berapa. Tapi orang tua kami gak bisa beli. Jadi bisa beli itu jarang sekali ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sekarang harganya sekitar 15.000. Mau beli 3 kali sehari bisa gitu kan. Untuk harga 15.000. Jadi dulu murah tapi ra iso tuku. Sekarang mahal iso tuku. Lebih penting mana? Hah? Yang lebih penting murah bisa beli. Masalah murah dan mahal itu mungkin tidak bisa kita hindari. Dan memang terkadang kalau kita melihat kondisi inflasi di negara kita yang terus bertambah dan tidak pernah bisa berhenti, wallahu alam kapan akan bisa balik ya. Kadang membuat sebagian masyarakat terus ngersulo. Apa-apa kok larang. Sing murah mung siji, menungsone yang murah. Kabeh barang lah larang. Sudahlah, tawakal saja kepada Allah. Yang namanya rezeki itu berbanding lurus dengan hidup. Selama orang itu hidup pasti dapat rezeki. Tidak mungkin dia gak dapat rezeki. Sebab yang namanya rezeki itu sama dengan hidup. Nabi SAW yang menegaskan itu. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Nek jatah rizkinya entek mati Pak. Selagi jatah rizkinya masih ada pasti dia akan hidup. Sehingga yang hidup pasti dapat rizki. Sebab Allah yang nanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang bergerak di muka bumi kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Baik. Nah di sini Nabi SAW ketika mendapatkan pengaduan itu, beliau tidak turunkan harga. Alasannya apa? Beliau mempertimbangkan kondisi pedagang. Iki nek tak dunke, kalau saya turunkan harganya, mendolimi siapa? Mendolimi siapa? Para pedagang. Aku kulae larang. Kok ngerti-ngerti diturunkan. Akhirnya dia terpaksa banting harga, rugi. Nabi SAW sampai khawatir. Wa arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap besok di hari kiamat tidak ada seorang pun yang nuntut aku di hadapan Allah disebabkan kedzaliman dalam masalah harta atau kedzaliman dalam masalah darah. Kalau saya tetapkan ini, saya turunkan harganya, lalu para pengusaha protes, dia bisa nuntut di akhirat. Nabi SAW sampai takut dituntut oleh mereka di akhirat. Kira-kira Pak, napa tumon ada Muslim yang nuntut Nabi di akhirat ini mungkin gak Pak? Mungkin gak? Gak mungkin. Karena Nabi SAW tidak punya kedzaliman kepada umatnya. Apakah Rasulullah SAW pernah mendolimi umatnya? Nol, gak ada. Sehingga Rasulullah SAW menghindari potensi itu, jangan sampai terjadi. Yang mungkin orang zaman sekarang gak kepikiran Pak kayak gitu. Pemimpin sekarang kan mungkin gak kepikiran kayak gini. Apa kira-kira nanti saya dituntut rakyat di akhirat ya? Mungkin dia gak kepikiran kayak gitu. Seorang nabi yang beliau jadi pemimpin ketika itu, pada waktu beliau masih hidup jadi pemimpin Madinah, beliau mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang kenaikan harga, tapi beliau gak berani nurunin. Ini sudah takdir Allah. Dan kalau takdir kan manusia tidak disalahkan. Tapi kalau beliau turunkan harga, nanti bisa menyebabkan apa?
kerugian bagi sebagian hamba, dia bisa nuntut di akhirat. Masya Allah. Sehingga di sini kita bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak berkenan membuat keputusan itu karena bisa jadi mereka kulaan dengan harga mahal, lalu ketika harga diturunkan mereka akan menanggung kerugian yang besar, dan itu karena kebijakan yang diputuskan oleh beliau sebagai pemimpin. Beliau takut nanti dituntut di akhirat. Itu contoh bagaimana orang yang selalu punya prinsip jangan sampai dituntut oleh orang lain dengan kezaliman apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip seperti inilah yang perlu kita bangun, Pak. Piye carane iso dadi menungso nol kezaliman. Baik. Kemarin sempat kita singgung ya. Bisa enggak Pak kita ini jadi orang yang dalam sehari tidak mendolimi orang lain? Nyatanya ya berat. Yang namanya gerenengi orang itu sehari pernah libur enggak Pak? Yang bapak-bapak sehari pernah libur enggak? Pernah ya? Pernah. Baik, ibu-ibu? Oh, lebih sering Pak. Jadi kalau kita bisa misalnya saya sehari ini tidak ingin ngerasani siapapun, sehingga jaga banget lisan ini. Begitu dijak ngerasani karo bojone lungo. Atau dia ngasih tahu, kosek tau kosek. Hari ini saya bernazar tidak akan ngerasani siapapun. Sanggup kira-kira Pak? Hah? Insyaallah sanggup. Coba dibuktikan Pak. Subuh ini sampai nanti malam tidur, satupun orang tidak jenengan rasani, tidak gerenengi siapapun. Itu isinya mau meneng tok. Karena hampir setiap obrolan yang kita lakukan tidak lepas dari menyinggung orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian bocor, rasan-rasan itu bocor, orang itu akan sakit hati. Akhirnya membuat kita gesekan dengan orang lain, panas. Dan itulah yang menyebabkan kita telah berbuat dolim kepada orang lain. Beliau khawatir mendolimi para pedagang itu sehingga mereka berkesempatan untuk menuntut kelak di yaumil qiyamah. Aisyah pernah menceritakan keadaan emosi Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah emosi karena pembelaan kepada pribadi. Kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman." Tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah dipakai mukul orang lain, baik istrinya maupun pembantunya. Inilah seorang lelaki yang sejati ya. Nek kuat ora rumangsa kuat. Sehingga dia bahkan kadang mendolimi orang yang berada di dalam rumahnya yang lebih lemah daripada dia. Mbah bojone, anake atau pembantune. Illa ayujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau jihad di jalan Allah. Nah, saat jihad beliau berperang, nah sing jenenge perang nek rentok membunuh ya dibunuh. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan sebuah kelakuan yang kurang baik kepada beliau, kemudian beliau marah kepada orang itu. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqima lillahi ta'ala. Kecuali kalau beliau melihat ada orang yang melanggar aturan Allah, barulah beliau emosi dalam rangka membela aturan Allah. Maka marahnya Nabi SAW itu karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Pernah satu ketika beliau melihat seperti ini ya. Ada sahabat laki-laki Pak
yang pakai cincin dari emas. Dan beliau yakin sahabat ini sudah dapat peringatan. Maka oleh Rasulullah SAW tangannya itu dicekel, Pak. Tangannya sahabat tadi dipegang, cincinnya ditarik. Lalu oleh Nabi SAW dibanting. Ya'midu ahadukum jamratan min nari biyadihi. Ada orang yang secara sengaja naruh bara api neraka di tangannya, dibanting, ditinggal pergi. Kira-kira kalau kayak gitu gimana? Ono ustadz melihat jamaahnya pakai cincin emas, kemudian dipegang tangannya, ditarik, dibanting, sampean nyekel bara api neraka. Padu itu, Pak. Hah? Gelut itu, yakin ya? Gelut itu. Ustadz ora sopan. Tapi sahabat ini tidak melakukan itu. Akhirnya setelah Nabi SAW pergi, ada sahabat lain yang datang. Kamu ambil cincin itu, kasihkan istrimu. Apa kata beliau? Aku tidak mau ngambil yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Masya Allah. Bukannya emosi, malah cincin yang sudah dibuang tadi gak diambil. Aku tidak mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Makanya cara ngukur cinta kita kepada Rasulullah SAW, bayangkan kalau kamu seperti ini, kira-kira gimana? Marah atau gelut kalau Nabi SAW? Mungkin kita nggak sanggup. Wah Pak, nek aku dilakoni kaya mengalami kaya ngono ya, wani padu Pak. Itu kita. Enggak kok Mas, saya pasti akan ridho kalaupun diperlakukan seperti itu. Baik, kita coba. Lihat orang pakai cincin ya. Sebelumnya ditanya, Bapak cinta enggak kepada Rasulullah SAW? Cinta. Sudah? Yakin cinta? Lelaki pakai cincin emas gimana hukumnya? Oh haram. Nah ini cincin kamu Mas. Ya iman nih, buanting. Padu itu nanti. Baik. Disinilah kita bisa lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, sampai ketika mereka diperingatkan seperti itu mereka tidak emosi. Makanya mohon maaf Pak, di tempat kita itu punya dua standar yang berbeda. Maksudnya gimana Pak? Kalau ada pelanggaran, selama tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh diganggu. Tapi kalau pelanggaran itu merugikan orang lain, barulah dia boleh dimarahi, diperingatkan. Saya ulang ya. Saya ulang. Kaidah atau prinsip yang berlaku di masyarakat kita itu berbalik dengan apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi SAW kalau ada orang ganggu beliau tidak marah. Misalnya ada orang yang membuat beliau emosi, tapi beliau santai saja, gak emosi. Tapi kalau yang diganggu aturan Allah, walaupun tidak ganggu pribadi beliau emosi. Prinsip kita kan berbeda ya. Pelanggaran apapun selama tidak ganggu orang lain, kita tidak emosi. Tapi kalau ada pelanggaran yang ganggu kita, baru kita emosi. Paham? Baik, itu kan standar masyarakat kita. Sehingga contohnya ya, di beberapa negara barat, di Amerika, Eropa dan yang lainnya. Di sini karena kita ini adalah orang individualis, maka orang mau melakukan apapun ya terserah. Mau zina, mau apa terserah. Yang penting tidak ganggu orang lain. Sehingga misalnya dia tinggal di sebuah apartemen, sebelah kanan kirinya isinya wong zina. Selama tidak ganggu orang lain dibiarkan saja. Enggak ganggu orang kok. Zina kan terserah dia zina. Mau homo ya terserah. Yang penting tidak ganggu orang lain. Begitu? Padahal itu pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Ajaran agama mana yang membolehkan praktek kayak gitu? Tapi kalau ada pelanggaran yang ganggu sebelahnya, misalnya suara teriakan atau orang mukul tembok sehingga ganggu tembok sebelahnya, nah itu bisa dilaporkan. Itu undang-undang di negeri kafir. Undang-undang di negeri kafir.
Kalau di negeri Muslim gimana Pak? Dua-duanya nggak boleh. Yang ganggu orang lain nggak boleh, yang ganggu aturan Allah juga nggak boleh. Tapi yang kedua ini sering didiamkan. Itu loh Mas, ono wong pacaran, wes bene wae Mas, kamu nggak usah ikut campur ngurusi itu urusan pribadi dia. Yang penting dia nggak ganggu kita. Yang penting dia nggak ganggu kita. Ini prinsip yang kebalik. Terus gimana yang benar? Kalau kamu melihat ada orang melakukan pelanggaran, Nabi SAW izinkan apa? Ingatkan agar dia meninggalkannya, karena kalau tidak pelanggaran itu akan merajalela di masyarakat. Jadi begini, sebuah kampung kalau kemudian aneka maksiat itu merajalela, maka kampung ini wibawanya hilang. Wibawanya hilang. Arep pacaran sakarepmu, muleh gawa wedok yang bukan mahramnya terserah. Atau misalnya mendem ya sakarepmu, adu pitik silahkan, judi monggo. Kampung kalau isinya seperti itu gimana Pak? Wibawanya hilang. Kalau kampung wibawanya hilang, namanya tercemar di mana-mana. Sehingga kampung ini mengemban kesan yang buruk. Sampai ada orang lain datang ke kampung ini nanti dikesankan buruk. Misalnya di antara bapak-bapak misalnya, arep lunga najis rapi ditakoni karo tanggane, arep nanti Pak sarkem. Kira-kira kesannya gimana Pak? Buruk atau baik? Arep nanti Pak nang sarkem, oh pantes kok rapi kaya ngono. Lah aku arep munggah kereta kan, lewat pintu selatan, itu kan lewat jalan Sarkem. Kereta bandara kan lewat Sarkem ya. Baik. Ketika dia bilang mau ke Sarkem, kesannya gimana? Semua orang mengatakan, "Wah, kowe iki arep elek apa piye?" Kenapa? Karena nama itu sudah mengemban aib, sehingga wibawanya hilang, maka kesannya buruk di masyarakat. Kita tidak ingin kampung kita bernasib yang sama. Maka jaga wibawa kampung itu dengan cara lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Disinilah kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW beliau sangat komitmen untuk menjaga aturan Allah. Tapi kalau ada perbuatan yang kaitannya dengan diri beliau, Rasulullah SAW lebih cenderung memaafkan. Sampai diceritakan Pak ini dalam sebuah hadis riwayat Tabrani di Mu'jamul Kabir. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi semoga bisa menjadi kisah yang memberikan pelajaran. Pada waktu Rasulullah SAW sakit menjelang wafat, beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Man kanat lahu kibali madlamatun falyukim falyaqtassa minni." Siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi, silahkan dikisos sekarang. Itu menjelang wafatnya beliau. Tidak ada satupun sahabat yang berani untuk angkat tangan, hingga beliau ulangi 3 kali. Yang pernah aku dolimi, kisos sekarang. Lalu Ukasyah bin Mihsan angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan, "Ya Ukasyah, idrib in kuntu doriban." Kalau aku pernah memukulmu, silahkan kau pukul aku. Dalam kondisi beliau sudah sakit menjelang wafat. Ukasyah mau mengkisos Rasulullah SAW. Baik, kira-kira gimana Pak? Tega gak kira-kira Pak? Gak mungkin tega. Cintanya para sahabat luar biasa. Ukasyah tidak tega untuk memukul Nabi SAW.
hingga beliau mencium badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mau mengambil pelajaran di sini ya. Sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menghadap Allah dalam keadaan nol kezaliman. Kira-kira sanggup gak? Ada gak orang kayak gini di tempat kita, Pak? Sebelum mati terus ngomong kepada para ahli warisnya, aku duwe utang ning kene, duwe utang ning kene, duwe utang ning kene. Utang itu diingatkan atau ditinggal mati? Banyak yang melupakan. Banyak yang melupakan. Wis ora usah digubris. Sing penting wis lali. Jarine sapa wis lali. Yang bawa duit krasa lali, sing duwe duit ora lali. Dan Allah tidak akan pernah melupakan. Ada orang yang melupakan utang, Pak? Sampai mati dia lupakan? Banyak. Padahal utang pasti nanti akan diselesaikan di akhirat, kalau di dunia tidak selesai. Karena itu Nabi SAW ingatkan, yang pernah punya kezaliman kepada orang lain segera minta dihalalkan sebelum dinar dan dirham tidak berlaku, sebelum masuk di akhirat, sehingga sekarang diselesaikan. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma. Siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, baik berkaitan dengan kehormatan atau apapun kepada saudaranya, agar minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham tidak laku, sehingga nanti penyelesaiannya pakai amal soleh. Mari kita sayangi amal kita masing-masing, jangan kita taruh di timbangan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Berapa menit lagi kita boleh sholat? Kurang? 3 menit? 6 menit. Baik, 6 menit barangkali 7 menit. Kita manfaatkan, barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ada? Kanan atau kiri dulu? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun mungkin kadang-kadang masih diarani yang kita sebut pelanggaran itu dalam hadis sebenarnya sebagai suatu seburuk-buruk pembicaraan dalam kehidupan. Dan ini mungkin nanti kita sudah belajar bagaimana dan juga yang benar dengan dolim sudah saya belum paham bagaimana pemain daripada mengerti itu yang pertama. Yang kedua mungkin agar tidak menjaga anak-anak, karena kita sering salah paham, disalahpahami bahwa sebenarnya orang itu lebih baik mengatakan kebenaran meskipun baik dan tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu isinya 3 berarti tadi. Beliau menyampaikan tentang jenis-jenis kezaliman ada 3. Dolim kepada Allah, bentuknya apa? Berbuat syirik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi kezaliman berupa syirik. Kalau syirik, maka orangnya sudah tidak dihitung lagi, karena dia kekal abadi di mana? Di neraka. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri.
Dolim kepada diri sendiri bentuknya adalah maksiat. Orang berbuat maksiat, dia mencelakakan dirinya sendiri. Makanya disebut sebagai orang yang mendolimi diri sendiri. Yang ketiga, dolim kepada orang lain. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita jenis yang ketiga. Sehingga yang saya maksud, jadilah orang yang nol kedoliman. Maksudnya adalah nol kedoliman kepada orang lain. Karena kalau dolim pada diri sendiri, nol dolim pada diri sendiri mustahil. Siapa manusia yang gak pernah maksiat? Di antara bapak ibu ada yang gak pernah maksiat? Angkat tangan, boleh pulang duluan. Ada? Gak ada. Meskipun kita dituntut untuk jadi orang yang sebisa mungkin di akhir hayat itu banyak tobat. Semoga ketika menghadap Allah Ta'ala sudah tidak ada lagi beban dosa yang nyangkut pada diri kita, yang itu akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya makna dolim 3 tadi betul ya. Namun yang saya maksud dalam pembahasan ini lebih fokus pada masalah dolim kepada sesama, dolim kepada orang lain. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan katakan yang benar walaupun itu pahit. Ini prinsip yang benar ya. Ada yang menyebut bahwasanya itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan yang benar meskipun pahit. Masjid yang jamaahnya sudah mau seperti ini lebih enak untuk dikasih pengajian, Pak. Tapi kalau jamaahnya masih susah untuk menerima kebenaran karena pertimbangan pahit ya, maka takmir nanti akan membriefing dulu. Pak Ustadz, mohon maaf ya, sebelum nanti Ustadz menyampaikan pengajian, saya mau ngasih peringatan dulu. Masya Allah ya, Ustadznya dikasih peringatan sebelum memberi peringatan. Satu, Pak Ustadz tidak boleh nyebut ini, tidak boleh nyebut ini, tidak boleh nyebut ini. Disebutkan ya, ada 5 poin Pak Ustadz tidak boleh sebutkan. Lah saya mau bahas itu ya Pak, gimana? Kalau begitu gak jadi Pak Ustadz. Ada di sebuah masjid pemerintahan. Waktu itu saya diminta untuk ngisi khutbah Jumat. Nah sebelum khutbah itu takmirnya jawil, terus ngasih briefing. Tolong ini ya, jangan sebut ini, dan kalau bisa khutbahnya yang adem. Khutbah Jumat disuruh adem ya, Masya Allah. Siap, Insya Allah saya sampaikan khutbah yang adem. Karena di peserta Jumatan waktu itu ada banyak pejabat ya, dari Muspida ya, Muspida atau ya Muspida. Kalau daerah itu Muspida ya, kabupaten ya. Ada beberapa pejabat dari Muspida. Meskipun saya tidak ketemu Pak Bupatinya, adanya ya bawahan-bawahannya sama yang sayap kanan kirinya. Karena mereka sudah berharap saya tidak boleh menyinggung hal-hal tertentu dan minta tolong sampaikan khutbah dengan adem. Maka saya sampaikan khutbah tentang hujan. Masya Allah. Telas kabeh tentang fikih hujan, bagaimana cara menyikapi hujan, makna dari keberkahan hujan dan sebagainya. Ya alhamdulillah semoga diterima. Baik, cukup insyaallah. Monggo. Yang berkembang saat ini untuk masalah usaha, dia ada semacam tawaran dari bank, semacam kiris pembayaran melalui QRIS, oke. Yang saya tanyakan, karena sebagai pelaku usaha itu kadang kita harus mengikuti apa yang berkembang di masyarakat. Iya. Termasuk ini QRIS ini kan permintaan dari pelanggan. Tapi di sisi lain kita sedikit banyak juga ingin bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan ini ada unsur ribanya. Dari QRIS ini ketika kita mengambil kecairkan BRI itu dipotong 0,7%
0,7%. Terus kita sebagai pelaku usaha itu malah pelanggan itu mengusulkan, Pak, Bu, sekali transaksi pelanggan dipotong aja Rp500 supaya Bapak selaku pengusaha tidak rugi ketika pencairan di BRI. Nah, yang saya tanyakan, apabila ini sebuah riba, kemudian kita sebagai pelaku usaha, apabila kita tidak memotong Rp500 agar usaha itu tetap berjalan dari customer-nya, dari company, biar sajalah uang kita yang dipotong BRI ini boleh tidak. Terima kasih. Masya Allah, baik. Memang sekarang Pak, QRIS lebih tajam daripada keris Pak ya. Sehingga kalau dulu kemana-mana bawa keris, sekarang kemana-mana bawa QRIS. Baik, apakah penggunaan QRIS kemudian nanti pemilik usaha ketika withdraw, ketika penarikan dana, di situ ada kena potongan 0,7% masuk kategori riba? Tidak semua yang menjadi produk bank kita bisa sebut riba, karena ada beberapa produk bank yang secara prinsip kita lihat ini nggak ada sisi ribanya. Saya sendiri punya buku Ada Apa Dengan Riba, tapi tidak kemudian ngawur ketika menilai ini riba dan bukan riba. Memang bank itu salah satu perusahaan riba, namun tidak semua produknya riba. Sehingga saya kalau diminta untuk menilai kalau bank kayak gini gimana, saya lebih suka menilai produk daripada menilai lembaga. Kalau menilai produk berarti kan kita detailkan satu-satu. Kalau nilai lembaga ya secara umum. Nah, kita bersikap adil. Kalau nggak ada riba kita sebut tidak riba, walaupun itu menjadi produk yang biasanya diproduksi oleh lembaga ribawi. Sekarang kita balik ke QRIS tadi. Dalam dunia perbankan itu ada banyak layanan Pak, dan secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Ada funding, lending, payment gateway. Ada funding itu berarti bank mengucurkan dana. Ada lending, bank menampung dana. Dan ada payment gateway, lalu lintas uang. Baik. Nah, untuk jenis yang ketiga ini sifatnya murni jasa. Bank itu punya jalur khusus untuk percepatan lalu lintas keuangan. Dan kedepannya transaksi cashless, transaksi tidak cash itu akan lebih dominan. Bahkan sekarang sudah banyak ditekankan oleh pemerintah, kalau bisa transaksi itu jangan cash, mengurangi biaya cetak uang. Kalau pemerintah misalnya nyetak uang lewat peruri ya, peruri nyetak uang itu pakai biaya nggak? Pakai biaya. Kertas uang itu mahal karena khusus, tidak sama sebagaimana kertas pada umumnya. Dan kadang kan ada plastiknya itu ya Pak, di tengah ada hologramnya, ada ini. Itu lebih mahal lagi. Maka untuk menekan biaya itu, masyarakat dihimbau untuk melakukan transaksi cashless, transaksi tanpa menggunakan uang cash. Sekarang banyak sekali, bisa pakai QRIS, bisa pakai e-wallet namanya, dompet virtual. Ada GoPay, OVO, Dana, terus Link Aja dan seterusnya. Itu berkembang terus. Ada banyak perusahaan yang punya. Kemudian juga pakai kartu chip base. Kartu yang di situ ada identitas chip yang dia bisa dipakai transaksi. Contohnya e-money, untuk e-tol dan turunannya. Nanti kedepannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan fasilitas ini. Untuk membuat fasilitas ini Pak, biaya itu mahal sekali. Karena salah satu di antara yang dibutuhkan adalah masalah keamanan. Makanya mereka disebut sebagai lembaga sekuritas. Sebab perpindahan uang mondar-mandir dari banyak tempat ini butuh validasi.
biaya validasi ini mahal, teknologinya mahal. Karena itu pihak bank minta saya harus dikasih jasa. Karena sudah memberikanlah layanan, maka dia minta jasa, boleh nggak? Boleh. Saya sudah melayani Bapak. Andai kan begini, Bapak nyuruh saya, tolong dong antarkan uang 1 juta ini ke A. A-nya ada di mana? Butuh perjalanan 2 jam. Gratis mau? Pak, ini ada biayanya. Berapa? 50.000. 2 juta, saya dikasih 50.000. Saya antarkan di jarak 2 jam perjalanan. Saya mau. 50.000 ini riba atau bukan? Apa ini? Jasa apa? Ngantar uang. Baik. Nah, dari semua transaksi yang terakumulasi tadi, pihak bank minta 0,7% sebagai jasa yang harus Bapak tanggung karena Bapak mendapatkan layanan kemudahan, sehingga bayarnya tidak pakai cash tapi melalui jalur yang sudah disediakan oleh bank. Selanjutnya, jasa ini ada 2 pilihan, toko yang nanggung atau konsumen yang nanggung. Paham ya? Kalau ditanggung konsumen berarti yang tadi, setiap transaksi pakai QRIS kena Rp500. Berarti yang nanggung siapa? Konsumen. Toko nggak mau nanggung. Nah, itu diumumkan, jika Anda bayar pakai QRIS kena Rp500. Yang kedua, tokonya yang nanggung. Wes, sampean nggak usah bayar, gratis, nanti saya yang nanggung. Nah, kalau toko yang nanggung, ya silahkan. Dua-duanya boleh. Mau konsumen yang nanggung atau toko yang nanggung, keduanya boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, mau jawab? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.